Kabar bola hari ini. Lionel Messi untuk kali pertama merasakan kegagalan meraih kemenangan bersama Inter Miami ketika menjamu Nashville di Stadion DRV-PNK, Florida, Kamis tanggal 31 Agustus pagi waktu Indonesia. Inter Miami mendominasi pertandingan. Serangan demi serangan seolah tak putus dirancang Messi dan kawan-kawan. Hanya saja pertahanan Nashville cukup kukuh meredam tim tuan rumah. Intensitas pertandingan meningkat pada pertengahan babak kedua. Inter Miami dan Nashville saling berbalas serangan dan kedua penjaga gawang bergantian melakukan penyelamatan. Nashville dan Inter berupaya mencetak gol pembeda dalam laga ini, namun tidak ada penyelesaian akhir yang membuat skor berubah. Upaya Messi pada menit akhir pun hanya menghasilkan tendangan pojok. Skor 0-0 bertahan hingga laga bubar. Messi merasakan kegagalan meraih kemenangan untuk kali pertama sejak bergabung bersama skuad The Herons. Kabar bola hari ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengapresiasi perjuangan para pemain Timnas Indonesia U17 yang cuma kalah 0-1 dari Timnas Korea Selatan U17. Sintayong menilai permainan Timnas Indonesia U17 semakin baik dari waktu ke waktu. Timnas U17 Indonesia bekerja keras, dan ada beberapa hal yang diperbaiki agar semakin menjadi baik. Mohon dukungan, kata Sintayong dikutip dari bola.okezone.com. Meski lebih banyak ditekan, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan sanggup mengorganisasi pertahanan secara brilian. Alhasil, skor sama kuat 0-0 di babak pertama. Gol kemenangan Korea Selatan U17 baru tercipta di menit 66 lewat sepakan Baek Gaon. Para pemain Timnas Indonesia U17 tentunya tidak boleh terlena usai mendapat pujian dari Sintayong. Lewat Piala Dunia U17 tahun 2023, anak asuh Bima Sakti harus membuktikan mereka layak diberi kesempatan untuk promosi ke Timnas Indonesia kelompok umur yang lebih tinggi di kemudian hari. Kabar bola hari ini. Berikut hasil drawing babak ketiga Piala Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Di antaranya, klub Elkan Bagnot yakni Ipswich Town akan melawan Wolverhampton Wanderers, hingga Manchester United vs Crystal Palace. Sebelum drawing babak ketiga Piala Liga Inggris 2023 hingga 2024 digelar, sejumlah tim lebih dulu memainkan laga putaran kedua. Salah satunya Chelsea yang menang atas AFC Wimbledon dengan skor 2-1 di Stamford Bridge, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, dini hari WIB. Sementara itu, Arsenal akan bertandang ke Stadion Community untuk menantang Brentford. Liverpool akan menghadapi Leicester City di babak ketiga nanti. Pertandingan putaran ketiga ini akan berlangsung pada tanggal 25 September tahun 2023. Kabar bola hari ini. Manchester City dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan soal transfer Cole Palmer. Bintang muda Man City itu dipastikan berganti seragam. Yang jelas, rumor transfer Palmer sempat mengejutkan dan mengherankan. Mengejutkan karena pemain berusia 21 tahun itu merupakan pahlawan kemenangan Man City di Piala Super Eropa. Negosiasi Palmer diklaim oleh jurnalis Fabrizio Romano sudah tuntas. Pasalnya, kedua klub sudah mencapai kesepakatan soal harga. Romano melaporkan, Man City melepas bintang mudanya itu dengan harga 40 juta pound sterling. Masih ada add-on sebesar 5 juta pound sterling. Harga ini terbilang sangat mahal. Menurut catatan Transfermarkt, harga pasaran Palmer hanya berada di angka 15,5 juta pound sterling saja. Palmer dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Chelsea. Dengan begitu, dirinya akan jadi pemain baru ke-11 yang didatangkan ke Stamford Bridge. Kabar bola hari ini. Kabar mengejutkan datang dari pemain sensasional milik Barcelona, Ansu Fati, yang di luar dugaan memutuskan hengkang di bursa transfer kali ini. Santer dikabarkan bakal merapat ke Tottenham. Sang pemain justru tertarik membela Brighton sebagai pemain pinjaman. Pemain berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan waktu bermain di Camp Nou, dengan hanya tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan di La Liga musim lalu. Disinyalir bahwa perkembangan Lamine Yamal yang berusia 16 tahun, telah mendorong Fati semakin terpinggirkan di Camp Nou, dan kini telah meyakinkannya bahwa opsi hengkang untuk musim ini bisa menjadi jalan keluar. Fati lebih memilih Brighton sebagai pemain pinjaman selama satu musim. Dapat dipahami bahwa pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, adalah faktor kunci di balik keputusan pemain berdarah Senegal itu. Keluarnya Fati kini membuka jalan bagi Joao Felix untuk bergabung dengan Barcelona dari Atletico Madrid.
Kabar bola hari ini. Liverpool berpeluang mengalahkan Manchester United dalam perebutan gelandang Bayern Munich, yakni Ryan Gravenberch. Liverpool dikabarkan siap membayar 35 juta pound sterling untuk pemain gelandang timnas Belanda itu. Apalagi, Ryan Gravenberch sudah membulatkan niatnya untuk hengkang dari Bundesliga ke Premier League. Liverpool sedang bernegosiasi dengan Bayern Munich soal pembelian Ryan Gravenberch, tulis laporan David Ornstein. Kedua klub masih berdiskusi terkait harga Ryan Gravenberch. Jika valuasi itu masuk anggaran Liverpool, maka tawaran resmi akan segera dikirimkan, sambungnya. Ryan Gravenberch lebih memilih Liverpool dibandingkan Manchester United, ungkapnya. Diprediksi Liverpool akan membayar Ryan Gravenberch sebesar 35 juta pound sterling atau 678,317 miliar rupiah. Angka itu disebut cocok untuk pemain muda berusia 21 tahun itu. Dari segi taktik, Ryan Gravenberch disebut bakal berperan menggantikan Fabinho yang pergi ke Arab Saudi. Adapun jika memilih bertahan di Bayern Munich, Ryan Gravenberch hanya menjadi pelapis gelandang tengah di bawah Thomas Tuchel.